سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para umat yang dimuliakan Allah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini kita membahas perang, membahas perang. Ada apa di balik perang? Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, setiap kejadian insya Allah ada hikmah yang bisa kita ambil. Ini ada perang Iran melawan Amerika dan Israel. Padahal Iran, Amerika dan Israel itu bestie, teman setia, sahabat akrab. Itu dibangun mulai 1948, hampir 40 tahun. Jadi sekali lagi, Iran, Amerika, Israel itu bestie, sahabat akrab, sahabat setia. Bahkan berdirinya negara Syiah Iran itu disupport oleh Israel. Kurang lebih 135 juta US dollar. Dan peralatan persenjataan perang Iran itu dulu disupport oleh Israel. Itu bisa dilihat di dalam buku Khamenei and Israel yang ditulis oleh pakar politik Iran, yaitu Behrouz Sheshrevin. Bahkan ada disertasi doktoral yang ditulis oleh Trita Parsi, judulnya Research Aliens: The Secret Dealing of Israel, Iran, and the US. Jadi ada aliansi berbahaya
dan kesepakatan rahasia antara Iran, Israel, dan Amerika. Itu benar-benar data-data empiris. Jadi Iran, Israel, Amerika itu bestie. Teman setia, teman akrab, hampir 40 tahun. Nah, kok sekarang tiba-tiba jadi musuh? Kok tiba-tiba jadi musuh? Ya, kira-kira siapa yang membuat seperti itu? Allah. Dalilnya apa? Wa makar Allah, Allah khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Tapi di malam ini, di malam ini saya di beberapa masjid itu diprotes. Ustaz, ya Ustaz tadi dalilnya wa makar Allah, wallahu khairul makirin. Apa bukti-bukti empirisnya? Kan ada sebab, ada akibat. Dari bestie jadi musuh. Apa kira-kira bukti empiris? Nah, pertanyaannya mantap ini. Ya, pertanyaannya ini agak berat gitu. Akhirnya saya jawab. Bukti yang pertama, tiba-tiba Perdana Menteri Israel, tidak ada hujan, tidak ada angin, gitu ya. Tiba-tiba merencanakan pembunuhan terhadap panglima tertinggi Iran dengan pesawat drone. Akhirnya mati, dan itu di-shoot di televisi internasional, seluruh dunia kaget. Nah, ini teman setia berubah jadi musuh. Kemudian yang kedua, bukti empiris yang kedua, tiba-tiba Dinas Intelijen Israel Mossad, Dinas Intelijen Amerika CIA, Dinas Intelijen Rahasia Iran, jadi Garda Revolusi Iran, kerjasama memasang bom di sebuah hotel di ibu kota Iran, Teheran. Dan itu 2 bulan sebelum ditempati oleh tamu-tamu kenegaraan Iran, bom itu ditaruh di bawah dasar hotel. Sehingga akhirnya tamu-tamu kenegaraan Iran mati semuanya. Termasuk pemimpin Hamas. Siapa? Ismail Haniyeh. Pemimpin tertinggi Hamas terbunuh pada saat peledakan bom yang ada di hotel di ibu kota negara Iran, Teheran. Kemudian bukti empiris yang ketiga, tidak ada angin, tidak ada hujan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu itu tiba-tiba ketakutan, sehingga akhirnya dia kerahkan pasukan elit udaranya, pesawat-pesawat jet tempurnya, gempur proyek nuklir Iran. Akhirnya jenderal-jenderal Iran mati. Kemudian proyek nuklir Iran terjadi kerusakan parah. Ini bukti empiris yang ketiga, dari bestie menjadi musuh. Kemudian yang keempat, Ali Khamenei, pemimpin Iran, tiba-tiba menjual minyaknya ke Cina. Otomatis
Sehingga akhirnya Amerika mempersiapkan pengganti rezim Iran, penggantinya Ali Khamenei, yaitu keturunannya Shah Pahlavi Iran, disiapkan. Akhirnya Amerika Israel melakukan operasi intelijen, melakukan kerusuhan di Iran, dan tahunya senjata akan kuat. Rakyat Iran melawan Amerika, ini senjata makan kuat. Akhirnya Donald Trump, Benjamin Netanyahu mengambil polisi kebijakan bunuh Ali Khamenei. Akhirnya di bom kantor kenegaraan Iran. 4 itulah yang menurut hukum internasional Iran dibolehkan melakukan balas dendam. Boleh. Karena Amerika tiba-tiba invasi ke sebuah negara yang berdaulat. Ya. Cuma pada saat Iran menyerang Israel dan markas-markas militer Amerika yang ada di negara-negara Teluk menggunakan isu Palestina, sehingga akhirnya Iran mendapatkan simpati oleh seluruh dunia Islam, termasuk umat Islam Indonesia. Benar? Nah, itulah jawaban dari Esti menjadi musuh. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ya. Akan tetapi, gitu ya, kita tidak boleh, ya. Satu sisi kita tidak ingin ada invasi melanggar hukum internasional. Kita tidak setuju. Ya, kita tidak setuju. Contoh, sebuah negara langsung dibom oleh Amerika, kita tidak setuju. Itu namanya shock jadi polisi dunia, ya kan? Artinya melanggar undang-undang internasional. Kita tidak setuju hal seperti itu. Nah, akan tetapi ibu, jangan lupa sejarah. Jangan lupa sejarah. Kenapa? Kalau kita melupakan sejarah, kita akan digilas oleh sejarah itu sendiri. Dalilnya mana Ustaz? Surah Al-Fat ayat 23. Surah Al-Fat ayat 23. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnatullah allati qad khalat min qabl, wa lan tajida sunnati tabdila." Jadi kata Allah, sunnatullah itu sudah berlaku sejak dulu, dan kalian tidak akan pernah melihat menyaksikan perubahan akan sunnatullah. Artinya Allah yang menguasai rotasi alam jagat raya ini, Allah yang meninggikan langit tanpa tiang ini memberi kabar sejarah akan berulang. Yang membedakan itu warna dan kualitasnya. Contoh, ini pakar sejarah di Islam, yaitu Syekh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salafi. Beliau tulis bagaimana pada masa Khalifah, bahkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh mufassir, yaitu Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir itu pakar tafsir, seorang mufassir. Imam Ibnu Katsir nulis kitab judulnya Al-Bidayah wa Nihayah. Nah, itu pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, muncul tokoh Yahudi namanya Abdullah bin Sabah, pura-pura masuk
Islam. Begitu diterima oleh umat Islam, Abdullah bin Sabah, tokoh Yahudi yang pura-pura masuk Islam tadi, mengembangkan fitnah, menyebarkan fitnah. Padahal Allah sudah menegaskan, al-fitnatu asaddu minal qatl. Kata Allah, fitnah itu lebih kecil, lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi Abdullah bin Sabah, tokoh Yahudi yang pura-pura masuk Islam tadi, menuduh Khalifah Utsman bin Affan melakukan tindak korupsi, nepotisme, dan sebagainya. Akhirnya yaumil Jum'ah, hari Jumat, pada saat itu Khalifah Utsman bin Affan sedang puasa dan sedang baca Al-Quran surah Al-Kahfi. Pada saat beliau membaca Falyatalattaf, makanya Al-Quran terbitan Indonesia itu diberi warna merah. Pada saat beliau membaca Falyatalattaf, ditebas dengan pedang. Jika Khalifah Utsman bin Affan meninggal mati syahid, bahkan jari-jari istrinya terkena sabetan pedang. Indah peristiwa berdarah sampai Al-Quran edisi Indonesia itu mesti dikasih warna merah. Falyatalattaf. Itu sejarah, nggak bisa dihapus. Akhirnya Khalifah Utsman bin Affan diganti Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Abdullah bin Sabah tadi bukan berhenti fitnahnya, melebih, artinya lebih dahsyat lagi fitnahnya. Apa? Sepeninggal Rasulullah SAW, setelah Rasulullah wafat, yang berhak menjadi khalifah bukan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Yang berhak menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tanpa jeda. Sehingga akhirnya Abu Bakar, Umar, Utsman dikafirkan oleh orang-orang Syiah. Itu. Nah, itu yang dimuliakan Allah. Sehingga akhirnya Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengusir Abdullah bin Sabah. Kemana? Madain. Madain itu mana? Iran. Sudah paham sudah sejarahnya? Itu bisa dilihat di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi Abdullah bin Sabah dibuang ke Madain, Iran. Begitu nyampe ke Iran, Abdullah bin Sabah ketemu tokoh-tokoh Majusi. Tokoh-tokoh Majusi itu, dulu Iran itu agamanya Majusi, penyembah api. Nah, tokoh-tokoh Majusi ini dulu berdendam terhadap umat Islam. Karena apa? Imperium Persia dihancurkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga dendam terhadap umat Islam. Nah, Abdullah bin Sabah, tokoh Yahudi yang beragama Islam yang dibuang oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketemu ketika di Madain, Iran, ketemu dengan tokoh-tokoh Majusi. Dendam ketemu dendam. Apa bahasa Jawa? Tumbuh ketemu tutup. Lahirlah Syiah. Paham tidak sejarahnya? Paham? Jadi Syiah itu lahir karena balas dendam tokoh-tokoh
Majusi dan tokoh Yahudi Abdullah bin Sabah. Jadi yang menciptakan agama Syiah itu adalah Yahudi. Paham? Sehingga pusat Syiah seluruh dunia itu Iran. Sudah paham? Dulu Iran itu besti. Israel, kenapa Israel mensupport 135 juta US dollar untuk mewujudkan negara Syiah Iran dipimpin oleh Imam Khomeini 1979. Revolusi Iran karena Israel punya kepentingan apa? Supaya eksistensi Israel di tengah-tengah dunia Arab aman. Paham kan sejarahnya? Dari besti kok jadi musuh, itu makar Allah. Itu. Oleh karena itu Muhammadiyah mengeluarkan fatwa lewat majelis tarjih dan tajdid. Pimpinan pusat Muhammadiyah mengeluarkan fatwa tentang mensikapi firqah aliran-aliran pecahan Syiah. Yang pertama, menurut majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah bahwa Nabi Muhammad SAW maksum, dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa dan maksiat. Sementara Syiah meyakini imam-imam Syiah termasuk Imam Khomeini, termasuk Imam Ali Khomeini itu maksum. Inilah keputusan majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah. Berarti Syiah itu bukan Islam. Jelas. Yang kedua, jabatan kekhalifahan mulai dari Abu Bakar radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dipilih oleh umat dan itu sah menurut majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah. Sementara Syiah mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum. Padahal Abu Bakar, Umar, Utsman dijamin oleh Allah masuk 10 sahabat yang dijamin oleh Allah masuk surga. Tapi 3 ini tadi dikafirkan oleh Syiah, termasuk Ummahatul Mukminin, ibundanya orang mukmin saat dunia ini, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, dikafirkan oleh orang Syiah, agama Syiah. Makanya Syiah di Iran dan Syiah di Malang sama. Ya. Sama. Ya. Dan pengikut Syiah terbesar se-Asia Tenggara Jawa Timur. Bangil, Malang, Bondowoso, Sampang, Jember, dan sekarang sudah berkembang ke Lumajang, Banyuwangi, dan beberapa kota-kota yang lain. Sampai akhirnya keluarlah peraturan Gubernur Jawa Timur memantau pergerakan Syiah di Jawa Timur. Kenapa? Karena orang-orang Syiah di Jawa Timur sudah mengamalkan akidahnya apa? Membunuh Ahlus Sunnah ibadah. Dan itu sudah dilaksanakan oleh Syiah, umat Syiah di Jawa Timur, di mana? Jember, dan akhirnya disidang dan akhirnya diputuskan penjara. Kemudian peraturan Gubernur Jawa Timur memantau pergerakan Syiah di Sampang. Ternyata di Sampang pengikut Syiah Tadul Muluk
apa? Melakukan tahrif Al-Quran. Dia yakini Islam belum sempurna, Al-Quran belum sempurna. Yang menyempurnakan itu Imam Syiah. Sehingga akhirnya pengikut Syiah yang di Sampang langsung dihukum, langsung lewat kasasi. Mahkamah Agung langsung memutuskan hukum 4 tahun penjara terhadap pemimpin Syiah di Sampang, Madura. Jelas sudah? Makanya kemarin di grup-grup WA itu ada yang tanya, Ustaz, kenapa pemerintah Republik Indonesia tidak mendukung Iran? Karena apa? Bu, ibu-ibu, Syiah pada tahun 2017 itu dijadikan senjata baru Amerika untuk melemahkan dunia Islam termasuk Indonesia. Sehingga akhirnya Dinas Intelijen CIA Amerika memasukkan 3.000 pemuda Syiah Iran masuk ke Indonesia. 250 ditaruh di Balikpapan, 2.750 ditaruh di Makassar. Itu, ibu-ibu, ini coba dicek nih. Wanita-wanita Syiah di Malang, wanita-wanita Syiah di Jawa Timur, wanita-wanita Syiah di Iran itu punya keyakinan apa? Nikah mut'ah dengan 4 laki-laki itu derajatnya sama dengan Nabi. Nikah mut'ah tanpa wali, tanpa saksi. Dan itu sekarang nikah mut'ah ala Syiah sudah masuk ke Universitas Brawijaya, sudah masuk ke Universitas Merdeka Unmer, sudah masuk di kampus-kampus di Malang. Tanpa saksi dan tanpa wali. Ini yang digandrungi oleh mahasiswa-mahasiswi di Malang. Bahkan orang-orang Syiah di Malang itu kalau nyebut Aisyah radhiyallahu anha, ummahatul mukminin, ibundanya orang mukmin sak dunia ini, lonte. Astagfirullah. Mencaci maki istri Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ibu-ibu, 2 minggu yang lalu saya bertemu dengan mantan rektor UIN, sini sebelah, Profesor Imam Suprayoko. Itu mantan rektor UIN. Ketika beliau menjabat sebagai rektor UIN di Malang ini, beliau diundang pemerintah Iran, di mana di pusatnya Syiah, yaitu di Qom, Iran, di kota Mashhad, tempat kelahiran Ali Khamenei, dari beberapa kota di Iran. Akhirnya Profesor Imam Suprayoko, mantan rektor UIN tadi, langsung, saya sudah tidak teori, saya sudah melihat sendiri bagaimana akidah Syiah di Iran. Akhirnya beliau pulang ke Indonesia, nyampe ke Malang. Tiba-tiba tokoh Syiah di Malang, yaitu Letnan Kolonel Purnawirawan Angkatan Laut Khairul Yusuf, ini tokoh Syiah yang paling militan di Malang, datang ke rumahnya Profesor Imam Suprayoko. Terjadilah dialog cukup panjang sekali. Akhirnya apa? Ustaz Andi, endingnya apa? Prof, saya datang ke rumahnya Prof Imam Suprayoko ini tujuannya untuk memantapkan syiahnya Profesor Imam Suprayoko, supaya syiahnya kafah sempurna. Ternyata dari dialog yang cukup lama ini, kesyiahan saya berkurang. Nah, kalau saya teruskan, saya bisa murtad dari Syiah. Itu ucapan langsung dari Profesor Imam Suprayoko.
Akhirnya dialog nggak dilanjutkan. Karena apa? Letnan Kolonel Angkatan Laut Khairul Yusuf ini mengatakan kalau dialog ini saya lanjutkan, dia bisa keluar dari Syiah. Karena apa? Profesor Imam Suprayogo itu, ibu-ibu, lihat langsung bagaimana praktek keberagaman Syiah di Iran. Paham? Nah, akhirnya terakhir saya katakan, Prof Imam itu dulu jadi dosen saya. Di mana Ustaz? Di Pasca Sarjana di Jalan Bandung. Berkok itu dulu. Yaitu saya dulu, beliau jadi dosen saya dulu, ngajar sosiologi Islam. Jadi beliau ini pakarnya sosiologi. Jadi akhirnya beliau tidak katanya. Jadi beliau tahu betul bagaimana keberagaman Syiah. Jadi kalau orang-orang Syiah di Iran itu kalau berdoa itu bukan ya Allah, tapi ya Husain. Itu hulu berlebihan terhadap Ali. Bahkan orang-orang Syiah di Iran itu malaikat yang paling dibenci oleh orang-orang Syiah Iran apa? Malaikat Jibril alaihissalam. Itu malaikat yang paling dibenci oleh orang-orang Syiah di Iran. Apa? Malaikat Jibril alaihissalam itu salah alamat. Apa? Sebenarnya Al-Quran itu diturunkan kepada Ali, bukan kepada Nabi Muhammad. Itulah keberagaman. Jadi keberagaman Syiah di Iran itu semua tergantung pada imamah. Contoh Imam Khomeini yang dulu mengawali berdirinya Iran, berdirinya Republik Syiah Iran. Imam Khomeini itu ngaku keturunan Nabi. Setelah dicoba dibuka jejak digitalnya, ternyata Imam Khomeini lahir di India. Bapaknya asli India Selatan, kaum Sikh. Ibunya asli Kashmir, pecahan dari India. Lu kok gitu ngaku keturunan Nabi. Begitu juga Ali Khamenei yang terakhir, itu dilacak jejak digitalnya, ngaku keturunan Nabi. Ternyata ayahnya asli Azerbaijan, Asia Tengah, dekatnya Iran. Ibunya asli Iran, lahir di Iran, di kota Mashhad, Iran. Masuk keturunan Nabi lahir di Iran, gak masuk. Berarti ibu-ibu, Ahlul Bait yang disebarkan oleh Imam Khomeini dan Ali Khamenei itu bukan ajaran Ahlul Bait, tapi itu propaganda Syiah. Makanya kenapa pemerintah Republik Indonesia tidak mendukung Iran? Karena apa? CIA memasukkan 3.000 pemuda Syiah Iran ke Indonesia, 250 ditaruh di Balikpapan, 2.750 ditaruh di Makassar. Akhirnya apa yang terjadi? Qadarullah, saya diundang Pertamina Balikpapan, safari dakwah 10 hari. Alhamdulillah, kesempatan emas bagi saya. Akhirnya saya minta bantuan panitia, tolong antarkan ke tempat penampungan pemuda-pemuda Syiah Iran di Balikpapan. Alhamdulillah ketemu. Langsung saya menemui penanggung jawabnya, Pak, siapa yang bangun gedung semewah ini? Amerika, Ustaz. Siapa yang menjamin keseharian? Australia, Ustaz. Pak, itu yang petugas gizi itu berapa Amerika gaji? 100 juta per bulan, 100 juta rupiah per bulan. Itu bagian gizi. Terus gimana keseharian, Ustaz? Pemuda-pemuda Syiah Iran ini benar dimanja oleh Amerika. Apa? Kalau dari 3.000 pemuda Syiah Iran, 250 di Balikpapan dan 2.750 di Makassar, itu kalau sakit wajib diantarkan di rumah sakit elit di Balikpapan atau Makassar. Tidak boleh rumah sakit ecek-ecek, tidak boleh. Itu perintah dari Amerika. Nah, akhirnya saya stop. Pertanyaan saya stop. Apa? Karena pojok-pojok banyak CCTV.
Habis itu alat penyadapnya juga banyak. Akhirnya saya tutup pertanyaan. Panitia, saya tolong antarkan saya ke rumah penanggung jawab ini. Alhamdulillah, maghrib rumahnya di depan masjid. Begitu azan maghrib, saya sudah jagung di depan masjid. Alhamdulillah, keluar dari rumahnya. Pak, mohon maaf, ini pertanyaan terakhir karena besok saya sudah pulang ke Jawa. Karena 10 hari jatah saya di Pertamina Balikpapan. Ya Allah, Ustaz Andri, Amerika minta kepada pemerintah Republik Indonesia agar 3.000 pemuda Syiah Iran wajib menjadi WNI, warga negara Indonesia. Tujuannya apa, Pak? 2018 akan terjadi revolusi Syiah Iran, revolusi Syiah di Indonesia. Tahun 2018. Promotornya siapa? ABI, Ahlul Bait Indonesia, dipimpin oleh Umar Shahab, dan IJABI, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia, dipimpin oleh Dr. Jalaluddin Rahmat. Sudah mati orangnya. Makanya istrinya Dr. Jalaluddin Rahmat menyatakan Tuhannya Syiah berbeda dengan Tuhannya Islam. Tegas, beda. Tuhannya saja beda, apalagi rukun Islamnya, rukun imannya, Al-Qur'annya, semua beda. Makanya kenapa Muhammadiyah menegaskan Syiah bukan Islam. Sampai NO lebih keras lagi nih Pak, Bu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini lebih keras lagi. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri NU, wajib memerangi Syiah Rafidhah. Wajib memerangi Syiah Rafidhah. Lebih keras pendiri NU, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Karena apa? Karena Syiah itu mencaci maki sahabat dan mencaci maki istri Rasulullah SAW. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, kan ada bapak-bapaknya, sampai lupa saya. Ada bapak-bapaknya. Ya. Nah, bapak ibu yang dimuliakan Allah, Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Jawa Timur mengeluarkan fatwa. Ini fatwanya. Syiah bukan Islam. Majelis Ulama Indonesia Pusat mengeluarkan fatwa Syiah bukan Islam. Makanya pemerintah Republik Indonesia tidak mendukung Iran karena sangat membahayakan bagi NKRI. Nah, akhirnya masih ada jamaah yang akhirnya salah persepsi. Nah, kalau sudah tidak mendukung Iran, dikira mendukung Amerika dan Israel. Ya salah itu. Ya kan? Ya salah. Itu fitnah. Kita nggak akan mungkin dukung Amerika dan Israel. Nggak akan mungkin, itu musuhnya Islam. Jadi jangan sampai dipelintir itu. Dikira kita pemerintah tidak mendukung Iran. Itu bukan. Itu sampai akhirnya 16 ormas Islam dikumpulkan di Istana Negara. Ya kan? Apa jawabannya? Presiden Prabowo, apakah saya tidak boleh mengikuti Rasulullah SAW seperti Rasulullah melakukan perjanjian Hudaybiyah dengan orang-orang kafir Quraisy? Apakah saya tidak boleh mengikuti Rasulullah? Artinya apa? Kata Presiden Prabowo, ngadepi orang kafir itu tidak boleh jujur. Kalau ngadepi orang kafir boleh bohong. Boleh? Boleh? Nah, boleh tidak menurut Islam? Boleh, karena itu masuk wilayah siasah politik. Boleh berbohong. Rasulullah membolehkan berbohong itu 3. Yang pertama, mendamaikan sesama muslim. Boleh bohong? Boleh, sampai ujung. Mendamaikan suami istri yang firaq, yang mau cerai. Boleh enggak bohong? Boleh, sampai rujuk lagi. Yang ketiga, ketika menghadapi perang, boleh bohong. Ngadepi orang kafir jangan jujur, ya hancur kita. Makanya 16 ormas Islam ketika dipanggil di Istana Negara akhirnya paham
Kenapa Pak Prabowo langsung di statementnya itu menyakiti umat Islam? Contoh, Indonesia mendukung solusi dua negara. Itu bohong. Itu istilahnya wilayah siasa. Indonesia setuju pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel. Itu bohong. Sehingga nanti kalau umpama nanti Amerika dan Israel nagih ke Indonesia, Pak Presiden Prabowo akan jawab, saya akan mematuhi konstitusi Indonesia. Apa? Dasar negara Republik Indonesia. Setiap kebijakan pembukaan hubungan diplomatik harus atas izin rakyat Indonesia. Ya otomatis umat Islam tidak akan mungkin setuju. Itulah strategi politik. Makanya akhirnya 16 ormas Islam yang pertama nolak, akhirnya semua mendukung Presiden Prabowo. Itu karena itu masuk wilayah siasa. Karena Indonesia pakai politik bebas dan aktif gitu. Jadi itu. Jadi di balik layar dengan di permukaan beda. Di permukaan seakan-akan ya, tapi di balik layar no. Indonesia tidak mendukung. Baik Israel, Amerika, ya kan? Nah, itu. Jadi seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, ini ada pakar sejarah dunia Islam. Namanya Syekh Profesor Dr. Ali Muhammad Salafi. Beliau tulis kitab Fikrul Khawarij wa Syiah fi Mizan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi pemikiran Khawarij dan Syiah menurut timbangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kesimpulannya dari buku ini, kata Syekh Profesor Dr. Ali Muhammad Salafi, Syiah Rafidhah adalah tempat berlindung bagi setiap orang yang hendak menghancurkan Islam, baik dari golongan ateis maupun para pendengki dan provokator. Sejarah Syiah dipenuhi dengan konspirasi, pengkhianatan, dan pemberian bantuan kepada musuh-musuh Islam. Contoh, di sebelahnya itu Mamlakat Tatar. Mamlakat Tatar itu bangsa Mongol. Siapa tokohnya? Hulagu Khan, Genghis Khan. Nah, pada masa dinasti Abbasiyah, Daulah Abbasiyah, tokoh Syiah namanya Ibnu Al-Qami itu jadi pejabat di Daulah Abbasiyah, yang pusat peradaban Islam Abbasiyah itu di Baghdad, Irak. Ini yang hijau ini. Apa yang terjadi? Syiah Ibnu Al-Qami kerjasama dengan Mongol, Mamlakat Tatar, bangsa Tatar. Akhirnya 1 juta umat Islam di Baghdad dibunuh. Ngeri. Perpustakaan di Baghdad dibuang di laut. Sampai akhirnya laut biru itu berubah jadi hitam karena tinta ulama-ulama di Baghdad. Makanya kenapa Indonesia mengambil ibrah pelajaran dari peristiwa Baghdad. Makanya kenapa Badan Intelijen Negara Kepala BIN waktu itu 2017-2018 Jenderal Nurman Chaniago, Syiah sangat membahayakan bagi akidah dan NKRI. Itu. Makanya kenapa Indonesia tidak mendukung Iran? Kenapa duta besar Iran kok datang mendatangi Mulyono? Dan Mulyono sudah nggak jadi presiden. Karena Mulyono mempraktekkan akidah Syiah apa? Bohong. Sampai di absen di media sosial 66 kebohongan Mulyono.
Berarti Mulyono ikut akidah Syiah. Jadi hidupnya, jadi gaya hidupnya bohong. Itu makanya duta besar Iran bukan datang ke Presiden Prabowo, tapi datang ke Mulyono. Itulah yang terjadi di Indonesia. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sampai akhirnya pengkhianatan Syiah itu ditulis rapi sekali. Ada sebuah buku yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, pengkhianatan Syiah. Rinci sekali mulai tahun 1948 bagaimana Iran melakukan pengkhianatan. 1956, 1967, 1973, 1980 sampai 1988 untuk menghancurkan negara berdaulat Irak yang dipimpin oleh Saddam Hussein. 1994, 2001, 2003, 2020. Ini pengkhianatan Iran. Ditulis. Termasuk ketika Amerika invasi ke Afghanistan. Ternyata yang mensupport Amerika, salah satu di antaranya adalah Iran, dan itu disampaikan oleh Presiden Iran. Nah, ini tahun 2002, yaitu namanya Rafsanjani, Presiden Iran. Ini termasuk Presiden Iran yang terakhir, yaitu Ahmadinejad, ini mensupport Amerika untuk menghancurkan Mujahidin Taliban, sehingga akhirnya 8 utusan Mujahidin Taliban datang ke Indonesia. Siapa yang terima? Wakil Presiden Republik Indonesia Pak Yusuf Kala. 8 utusan Mujahidin Taliban datang ke Indonesia, diterima resmi ke tamu kenegaraan, yaitu diterima oleh Wakil Presiden Pak Yusuf Kala. Apa yang terjadi? 8 utusan Mujahidin Taliban menyatakan, kami berhasil menghancurkan 2 negara superpower, Uni Soviet selama 10 tahun, Amerika selama 20 tahun. Kami berhasil menghancurkan 2 negara adidaya. Akan tapi kami 8 utusan dari Mujahidin Taliban minta dengan sangat, semoga umat Islam Indonesia diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjadi pemantik awal Sofatul Islamiyah global, kebangkitan Islam global. Bahkan ada istimewa ulama seluruh dunia di Timur Tengah. Berdoa, ya Allah, jadikan umat Islam Indonesia menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global. Puncaknya Palestina. Jadi ternyata umat Islam ini diharapkan betul oleh dunia Islam. Dan itu insya Allah dimulai dari majelis taklim as-salam, takbir Allah. Karena dari ibu-ibu inilah insya Allah akan lahir pemimpin-pemimpin Islam ke depan. Amin ya Rabbal. Bisa jadi bu, cucunya ibu nanti, ya kan? Bisa jadi, insya Allah. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Ini disertasi doktor dari Papasi. Kemudian disertasinya dibukukan, judulnya Treasures Aliens, The Secret Dealing of Israel, Iran, and the US. Ini benar-benar data-data empiris lapangan. Jadi Iran, Israel, Amerika itu bestie, dibangun hampir 40 tahun. Kemudian benar-benar dibenarkan juga oleh politisi Iran, nulis buku judulnya Khomeini and Israel. Khomeini dan Israel. Jadi berdirinya Republik Syiah Iran dalam buku ini disupport semuanya oleh Israel. Start 135 juta US dollar dan ditambah dengan peralatan-peralatan senjata. Ini
Jadi Iran itu kabut gelap bagi bangsa Arab dan dunia Islam. Nah, akhirnya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ulama Sunni yang ada di Iran, namanya Syekh Abdurrahim Al-Balusi, dia bocorkan dokumen rahasia Imam Khomeini di majalah Al-Bayan volume 123, cetakan 123, majalah Al-Bayan. Apa isinya? Ternyata dokumen rahasia ini ada tulisan protokol rahasia Dewan Revolusi Iran yang ditulis oleh Imam Khomeini. Isinya yang pertama, tujuan utama dari negara Iran adalah mengekspor revolusi Syiah ke beberapa negara-negara Muslim, termasuk Indonesia. Makanya ibu-ibu jangan kaget. Revolusi Syiah Iran lewat Imam Khomeini ini muncul di Irak. Di sana ada milisi Syiah yang dimotori oleh Muqtada Sadar. Kemudian di Yaman ada milisi Syiah Houthi. Kemudian di Bahrain, ya. Makanya sekarang Presiden Bahrain mengusir 15.000 orang-orang Syiah dari Bahrain. Karena itu membahayakan bagi Bahrain. Kemudian di Lebanon, Iran menciptakan milisi namanya Hizbullah yang dipimpin oleh Hasan Nasrullah. Kemudian di Suriah, Iran berhasil membentuk milisi di Suriah, di Kuwait, dan beberapa negara-negara teluk. Iran mengekspor revolusi Syiahnya. Kemudian yang kedua, akidah Syiah Imamah adalah akidah yang benar menurut Imam Khomeini, karena umat Islam harus disatukan di atas akidah ini. Ini menurut Imam Khomeini. Kemudian yang ketiga, Ahlus Sunnah adalah musuh berbahaya bagi Syiah, karena Ahlus Sunnah menolak akidah Syiah. Yang keempat, Ahlus Sunnah lebih dahsyat dan lebih berbahaya daripada Nasrani Eropa dan komunis. Yang kelima, memusnahkan Ahlus Sunnah itu adalah tuntutan utama demi merealisasikan idealisme Syiah. Membunuh Ahlus Sunnah itu adalah ibadah, dan itu sudah dipraktekkan oleh pengikut Syiah di Jawa Timur. Sehingga akhirnya keluarlah peraturan Gubernur Jawa Timur. Bahkan sampai Mahkamah Agung sudah mengeluarkan keputusan hukum terhadap pengikut Syiah di Jawa Timur. Pemerintah sudah memplototi, makanya dari Kodam, Korem, Kodim itu semua memplototi pergerakan Syiah di Malang ini. Makanya hati-hati Bu, terutama yang punya putra putri. Ini sekarang sudah masuk Brawijaya, sudah masuk ke Unmar di kampus-kampus di Malang, yaitu dengan nikah mut'ah tanpa wali, tanpa saksi. Ini jadi artinya apa? Apa kira-kira di dunia ABG itu apa? Daripada pacaran lebih baik nikah mut'ah tanpa persetujuan orang tua, tanpa saksi, tanpa wali. Ini sekarang semarak di Malang. Bahkan pusat pendanaan Syiah terbesar se-Jawa Timur, Malang. Ini makanya jangan terus akhirnya ini, makanya sampai ibu-ibu, ya Allah, benar-benar ini jadi Syiah di Jawa Timur ini terbesar se-Asia Tenggara, seluruh Asia Tenggara. Bahkan di Malaysia Syiah sudah dilarang, tidak boleh berkembang. Itu di Malaysia. Kalau di Malang ada lembaga pendidikannya namanya Al-Kautsar, TK, SD,
SMP, SMA yang di Araya, perumahan elit Araya, itu milik Syiah, SMA Al-Kautsar. Bahkan real estate elit Pandarwangi itu milik tokoh Syiah. Malang. Jadi Malang ini pusat undangannya. Bahkan pertemuan 300 yayasan Syiah se-Jawa Timur itu diadakan di Malang dan dibiayai oleh tokoh Syiah di Malang. Malah saya pernah itu pertemuan 300 yayasan Syiah itu kan videonya kan viral. Akhirnya saya di Masjid Al-Hikmah Tanjung saya suruh mutarkan di LCD di tembok. Saya putar, yo Ustaz, tibane tonggoku dewe. Gak tahu kalau tetangganya Syiah. Makanya di Masjid Al-Hikmah itu kok setiap sujud pakai batu Karbala. Itu. Jadi bundaran itu. Jadi bundaran buntel itu ditaruh di depan batu Karbala. Dan sholatnya orang Syiah itu 3 waktu. Cuma 3 waktu. Al-Qurannya beda, syahadatnya beda, rukun imannya beda, rukun Islamnya beda, Tuhannya juga beda. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini bagaimana Iran dibantu oleh Amerika untuk memerangi negara merdeka, negara berdaulat, yaitu Irak yang dipimpin oleh Saddam Hussein. Jadi ini imam-imam Syiah langsung minta kepada Presiden Amerika George W. Bush agar membantu Iran untuk merebut negara Irak yang dipimpin oleh Saddam Hussein. Bahkan ini rabi-rabi Yahudi menyatakan kami di Iran hidup aman. Jadi sekarang di Iran itu ada puluhan ribu orang Yahudi. Di mana? Kota Isfahan. Yang dikabarkan oleh Rasulullah nanti Al-Masih Dajjal akan Allah munculkan di kota Isfahan, Iran. Ini loh, kita disuruh untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi nanti di Iran itu tempat munculnya Dajjal. Dan ibu-ibu tidak boleh Rasulullah. Nanti yang paling banyak terkena fitnah Dajjal itu kaum wanita. Makanya para suami diminta oleh Rasulullah untuk menyinyir dikerangkeng. Kenapa? Dajjal itu dahsyat fitnahnya. Makanya Rasulullah ngajari kita hafalkan surah 10 ayat yang awal atau 10 ayat yang terakhir surah Al-Kahfi. Yang kedua, baca doa pada saat tahiyat akhir, selesai baca sholawat kepada Nabi. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid Dajjal. Karena Dajjal itu Allah munculkan di Iran, kota Isfahan. Dalam kitab Sahih Muslim, Asbahan. Kalau kita buka Google Map, kota Isfahan, Iran. Di belakangnya kata Rasulullah ada 70.000 orang Yahudi memakai at-tayanisa, jubah kebanggaan. Ustaz, kira-kira sekarang di kota Isfahan Iran itu ada berapa? Sudah ribuan orang-orang Yahudi di kota Isfahan. Ini rabi-rabi Yahudi katakan, ini rumah sakit Yahudi yang ada di kota Isfahan Iran semua disubsidi oleh pemerintah Iran. Makanya Syiah dijadikan senjata baru oleh Amerika untuk melemahkan dunia Islam termasuk Indonesia. Akhirnya ibu-ibu Muqtada Sadar berhasil dibentuk oleh Iran di Irak. Ila As-Sistani, ini ulama Syiah di Irak, berhasil masuk, didukung oleh Ariel Sharon
Israel, didukung oleh Tony Blair, Inggris, didukung oleh George W. Bush. Akhirnya tepat bulan Maret 2003, Irak dibom oleh 37 negara sekutu Amerika untuk membantu Iran merampok negara berdaulat, yaitu Irak di bawah Presiden Saddam Hussein. Sampai akhirnya Duta Besar Irak untuk Indonesia menyatakan, coba perhatikan, ketika invasi Irak sudah dimulai, seorang penyiar televisi Israel berkomentar, inilah saatnya Israel Raya akan terwujud. Akhirnya ulama Al-Haramain baik Mekah Madinah minta pada seluruh dunia Islam, tolong doakan umat Islam yang ada di Irak, terutama di kota Fallujah. Saya punya videonya lengkap. Itu dulu pernah saya ditodong sama ibu-ibu, Ustaz, tolong filmnya diputar. Nggak tahunya saya trauma sudah. Saya ditelepon oleh ibu-ibu tadi, Ustaz, saya sejak lihat video bagaimana Iran membantai umat Islam yang ada di Irak, saya sudah nggak bisa enak makan. Sudah nggak enak makan sudah, Bu. Lihat itu. Akhirnya saya sudah nggak pernah lagi mau untuk mutarkan video. Ngeri, door to door. Itu di kota Fallujah. Bahkan sampai Syekh Abdul Majid Al-Zidani, Yaman, minta kepada umat Islam, doakan umat Islam yang ada di Irak. Akhirnya ibu-ibu, kerjasama Iran, Amerika, Israel berhasil. Saddam Hussein ditangkap, langsung dihukum gantung. Ini jenazahnya yang pojok. Tapi sebelum digantung, Saddam Hussein mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Seret. Mudah-mudahan mati syahid beliau. Akhirnya apa yang terjadi? Ibu-ibu, setelah Iran, Amerika dan Israel berhasil menghancurkan Irak, akhirnya kebijakannya memusnahkan Ahlus Sunnah di Irak, menyiksa tahanan Ahlus Sunnah di penjara-penjara, memenjarakan para muslimah di Irak. Bahkan 3.000 muslimah Ahlus Sunnah di Irak diperkosa. Saya punya videonya, sampai-sampai itu wanita muslimah di Irak, karena tiap hari diperkosa, itu sampai dia bentur-benturkan kepalanya di tembok penjara sampai mati, nggak tahan. Itu terjadi di Irak. Akhirnya ibu-ibu, Irak diserahkan resmi oleh Amerika dan Israel kepada Iran, diterima oleh Presiden Iran Ahmadinejad. Setelah itu Presiden Iran Ahmadinejad pidato di Majelis Umum PBB, saya akan menghancurkan Israel, saya keluarkan dari peta bumi. Setelah pidato turun, rangkul-rangkulan sama tokoh-tokoh Yahudi di New York, Amerika. Berarti itu adalah takiyah, bohong. Makanya kata Profesor Imam Suprayogo yang sudah pernah di Iran, kalau orang Syiah tidak bohong, itu berarti Syiahnya belum kafah, belum sempurna. Karena bohong itu adalah akidah Syiah. Itu tanya saja kepada orang Syiah, bohong itu akidah, keimanan. Berarti Mulyono ikut akidah Syiah. Akhirnya ibu-ibu, seorang wartawan ketika George W. Bush dengan Presiden Irak yang baru
gantinya Saddam Hussein, itu tokoh Syiah namanya Nuri al-Maliki, ya, dikendalikan oleh Iran. Apa? Wartawan nggak kuat ngempet emosi, akhirnya seorang wartawan melepas sepatunya, langsung dilempar di wajahnya dos W. Bush. Itu videonya viral saat dunia. Jadi sepatunya wartawan itu mengenai wajahnya Presiden Amerika George W. Bush. Jadi viral bu videonya. Wartawan aja marah. Kok negara Irak yang berdaulat dihancurkan kerjasama antara Iran, Amerika, dan Israel? Kira-kira berapa Amerika membiayai penghancuran Irak? Berapa bu? 3 triliun US dollar. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi kerjasama antara Amerika, Iran, dan Israel ini melahirkan kezaliman di muka bumi ini. 1971 sampai 2021, Amerika telah membunuh 38 juta orang. Iran membunuh 70.000 di Irak, 500.000 di Suriah, 30.000 di Lebanon, 25.000 di Yaman. Ini hasilnya besti antara Iran, Amerika, dan Israel. Sementara Israel membunuh 1948 sampai itu 136.000 umat Islam Palestina. Bahkan diulangi lagi kemarin berapa? 70.000 umat Islam di Gaza, Palestina. Ini besti. Bahkan ibu-ibu, Imam Khomeini sebelum mati ngasih wasiat. Ini tersebar di media internasional. Apa wasiatnya Khomeini sebelum mati? Mengekspor revolusi Syiah Iran ke negara-negara yang berbasis Sunni. Ini sudah di mana-mana termasuk Indonesia. Yang kedua, ketika perang dengan Irak telah selesai, maka kita wajib memulai perang dengan negara lainnya. Yang ketiga, saya mengimpikan bendera kita berkibar di Amman, Yordan, Riyadh, Saudi Arabia, Damaskus, Suriah, Kairo, Mesir, dan Kuwait. Dan ini sudah milisi-milisi semuanya sudah berada di negara-negara teluk ini. Sampai akhirnya Imam Khomeini nulis kitab judulnya Al-Hukumatul Islamiyah, halaman 52. Jadi kata Imam Khomeini, Imam Syiah itu derajatnya lebih mulia di bawah malaikat muqarrabin, malaikat yang dekat dengan Allah, Rasul, dan Nabi. Jadi Nabi, Rasul, malaikat muqarrabin, baru Imam Khomeini. Makanya kenapa orang-orang Syiah di Iran qaul imam setara dengan qaul Allah Ta'ala dan qaul Rasul, disetarakan. Nah, kira-kira bu, ini saya tidak melanjutkan fotonya, cuma ini saja, karena ini di masjid. Fotonya lebih, kalau dilanjutkan ya fotonya. Nah, begitu Imam Khomeini dimasukkan ke lubang kubur, sudah hampir telanjang bulan. Karena pengikut Syiah, apa orang kalau sudah sekarat, apa namanya itu, kalau sudah terhipnotis oleh imam, itu kain kafannya dia rebutan oleh pengikut Syiah. Sampai akhirnya jenazah Imam Khomeini begitu masuk lubang kubur sudah telanjang bulan. Saya tanya, kira-kira pemimpin revolusi Syiah Iran ini dimuliakan oleh Allah atau dihinakan oleh Allah? Dihinakan. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan, itulah. Nah, itu di Irak seperti itu. Sekarang di Suriah. Sampai akhirnya ibu-ibu ini pemimpin pemegang sanad Al-Quran, pemegang sanad Al-Quran yang paling tinggi tingkat dunia, yaitu Syekh Muhammad Quraim Raji. Ini pemegang sanad Al-Quran yang paling tinggi tingkat dunia.
Beliau memberi wasiat. Apa? Saya bacakan. Kami di Suriah atau Syria dulu seperti kamu hidup damai, sehingga kami lupa karena sudah membiarkan Syiah berkembang secara perlahan. Akhirnya sekarang Syiah memerintah kami, membunuh anak-anak kecil kami dengan kapak dan memperkosa wanita ahlu sunnah wal jamaah. Jangan lupa dan jangan sesekali membiarkan Syiah berkuasa di sana atau di negara-negara kalian. Jika kamu tidak ingin terjadi seperti apa yang menimpa kami, jangan kamu lakukan seperti apa yang kami lakukan, karena membiarkan Syiah berkembang. Mereka adalah agenda Amerika dan Yahudi. Penggagas mereka adalah Abdullah bin Sabah, orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Saya akan selalu mendoakan kalian semuanya yang ada di Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, Islam Melayu, bagian selatan, agar tidak berlaku seperti kami di Suriah. Ini wasiat daripada Syekh Muhammad Quraim Raji, pemegang sanad Al-Quran yang paling tinggi tingkat dunia. Bahkan Syekh Usama Ar-Rifai, ini mufti di Suriah, mengatakan pangkal masalah konflik yang terjadi di Suriah adalah kaum Syiah. Kenapa? Kata beliau, apa yang terjadi di Suriah bukan sekedar pergolakan politik biasa, akan tapi ada satu makar besar dari kaum Syiah Nusairiyah untuk memusnahkan ahlu sunnah di bumi Suriah. Berapa yang kemarin diumumkan oleh Presiden Suriah? Umat Islam yang dibunuh oleh orang-orang Syiah dari Iran, berapa? Hampir 1 juta yang ada di Suriah. Disampaikan oleh Presiden Suriah yang terbaru, Ahmad Assad. Bahkan Ali Khamenei yang pemimpin Iran yang kemarin itu, ribuan ulama Sunni dibantai habis-habisan, masjid dihancurkan. Apa kata Ali Khamenei? Pasca jatuhnya Bashar Assad, berharap munculnya perlawanan Syiah di Suriah. Bahkan mantan Presiden Iran Hassan Rouhani bangga telah melakukan kejahatan di Suriah. Ini di Suriah. Sampai akhirnya Presiden Amerika Barack Obama minta kepada Iran dan Rusia untuk menyelesaikan perang di Suriah. Alhamdulillah ibu-ibu, tepat bulan Desember 2024 Bashar Assad tumbang. Cina, Rusia keluar dari Suriah, ya kan? Iran keluar dari Suriah, semuanya alhamdulillah. Suriah merdeka. Dan akhirnya ibu-ibu, diangkatlah Ahmad Assad jadi presiden Suriah. Siapa yang membebaskan hutang Suriah kepada IMF? Saudi Arabia. Jadi Saudi ini kaya. Hutang Suriah ke IMF itu 250 triliun US dollar. Langsung ditutup oleh Saudi. Selesai, tidak utang lagi ke IMF. Saya terus bayangkan, Daniel Saudi bayar utang Indonesia 24.000 triliun. Apa mungkin? Impossible, tidak mungkin. Karena yang hutang adalah Mulyono, bukan rakyat Indonesia. Ya, utang Indonesia itu kan 24.000 triliun. Apakah yang bayar Mulyono? Ya enggak sih, ya ibu-ibu semuanya rakyat Indonesia. Nah itu ibu-ibu, alhamdulillah. Saya tanda tanya, kenapa Saudi bayar utang Suriah 250 triliun US dollar? Ternyata Presiden Suriah sekarang itu ketika diundang oleh Pangeran Muhammad bin Salman di ibu kota Saudi pidato, saya sekarang pulang kampung. Berarti Presiden Suriah itu kelahiran Riyadh, Saudi Arabia. Jadi bolone dewi. Jadi Presiden Suriah itu asli Saudi. Nah, Rasulullah sudah ngasih kabar dalam hadis-hadis fitnah akhir zaman, apa? Insya Allah sejarah berulang. Sekarang
Masjid Al-Umawi di sebelah timur Damaskus Suriah sudah dibebaskan oleh Ahmad As-Sarraj, presiden Suriah. Nah, itu tempat Allah turunkan Nabi Allah Isa alaihissalam. Nah, kalau sudah Masjid Al-Umawi sudah dibebaskan oleh umat Islam Suriah, insya Allah sebentar lagi Masjidil Aqsa akan dibebaskan oleh umat Islam. Takbir. Sejarah akan makanya kenapa Direktur FBI James Comey menyatakan Suriah lebih berbahaya daripada Afghanistan. Itu Direktur FBI, mantan Sekjen PBB Kofi Annan. Suriah itu bisa menjadi medan magnet seluruh dunia Islam. Makanya Bu, saya di Suriah itu 1,5 bulan. 1,5 bulan. Sebelum pulang ke Indonesia, saya diberi info oleh Komandan Mujahidin di sana, Ustadz Andri, di Suriah sekarang sudah ada Mujahidin seluruh dunia. Berapa? Dari berapa negara? 82 negara. Makanya, ibu-ibu, ini yang dipersiapkan oleh Allah untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Makanya, Iran, ketika Iran nyerang Israel, itu paham, Presiden Suriah paham, itu dalam rangka apa? Israel, Amerika ingin mencengkram lagi Palestina, sementara Iran ingin menguasai Mekah dan Madinah. Jadi Presiden Suriah ini paham, makanya tidak terlibat. Saudi tidak terlibat. Nah, kalau Saudi terlibat, hancur dunia Islam sudah. Itulah taktik strategi. Dari bestie jadi musuh. Nah, sekali waktu nanti jadi musuh, jadi bestie lagi. Sandi, wah, ini untuk menarik Saudi. Nah, kalau Saudi terlibat, otomatis persenjataan Amerika dan persenjataan Israel laris manis, diborong oleh negara-negara Teluk. Alhamdulillah gak jadi, Bu. Sekarang seluruh negara Teluk wassalam, talak 3 kepada Amerika. Jadi sekarang negara-negara Teluk, semua negara Arab merapat ke Rusia dan Cina, termasuk Indonesia. Itu loh. Paham tidak ya? Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, makanya kenapa Raja Salman diam? Raja Salman diam karena tujuannya paham sudah. Ini sejarah akan berulang. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Pangeran Salman menyatakan target busuk Iran yang sebenarnya dibalik perang dengan Israel dan Amerika, tujuannya adalah untuk menguasai Mekah dan Madinah. Akhirnya Saudi, Pakistan, Qatar, Turki, Mesir langsung bentuk aliansi untuk menyelamatkan Mekah dan Madinah. Selesai sudah. Pakistan punya nuklir, ya kan? Turki sudah, kemarin Turki sudah kan, sudah memperlihatkan persenjataannya. Itu kalau Turki sudah berhasil membuat senjata untuk 5.500 kilo. Jadi itu kalau ditembakkan dari Turki, Israel lenyap, India lenyap dalam waktu hitungan menit. Makanya Saudi, Pakistan, Qatar, Turki, Mesir gabung membangun aliansi militer. Kenapa? Mereka paham untuk menghadapi Amerika dan Israel tidak ada jalan lain kecuali jihad dan perang. Jadi untuk menghadapi Israel dan Amerika itu tidak dengan perdamaian, tidak dengan lobby-lobby, tapi dengan
perang. Akhirnya Saudi, Qatar, Pakistan, Turki, Mesir disupport oleh Indonesia membentuk aliansi militer untuk mengamankan Mekah dan Madinah supaya ibu kalau umroh aman. Karena kemarin banyak travel yang di cancel, ya kan? Supaya nanti aman, ya tadi dibentuk aliansi militer. Akhirnya Israel, Amerika sekarang mikir-mikir, karena nuklir, Pakistan punya nuklir, ya kan? Turki luar biasa. Nah itu, dan itu Bu, ulama Syiah Iran langsung di televisi, tujuan Syiah menguasai Mekah dan Madinah adalah untuk mengubah seluruh dunia Islam jadi Syiah. Ini disampaikan di video. Ada ibu buka di video di YouTube. Bagaimana imam-imam Syiah punya tujuan. Ini sudah. Makanya ibu-ibu, kalau Iran ngebom Israel dan markas militer Amerika yang di negara Teluk dengan isu Palestina, itu omong kosong, itu takiyah, bohong. Kenapa? Kitab-kitab Syiah meyakini Al-Quds itu bukan yang di Palestina, tapi yang di langit. Itu keyakinan Syiah. Makanya aneh kalau Iran pakai isu Palestina, ternyata untuk mengambil simpati umat Islam. Jadi ternyata ibu-ibu sampai akhirnya Iran bikin video CCTV. Iran berhasil membunuh Benyamin Netanyahu dan Perdana Menteri Menteri Keamanan Israel bin Gvir berhasil dibunuh oleh Iran. Ternyata itu bukan asli, itu AI. Sehingga akhirnya ibu-ibu tidak tahunya besoknya Benyamin Netanyahu hidup lagi. Menteri Keamanan Israel hidup lagi. Itu sampai dia gembira pakai Homer itu. Kenapa? Sebelahnya itu sidang parlemen di Israel aman. Apa hasil sidangnya? 10.000 tahanan Palestina wajib dieksekusi mati. Pakai kursi listrik, gantung, dan gas balok. Dan akhirnya tahanan-tahanan itu, ya apa, video sudah disebar di media sosial termasuk di Indonesia. Hukuman kursi listrik, kemudian hukuman gantung, kemudian tahanan-tahanan Palestina dipres pakai balok besar dari atas, langsung pres, gepeng. Apakah Iran marah? Ternyata takiyah. Jadi Indonesia kena prank, umat Islam kena prank. Jadi yang menjadi pertanyaan kita, kenapa Iran ngebom markas militer Amerika yang ada di Suriah, Lebanon, Yordan, Irak, Saudi Arabia, Qatar, Oman, Uni Emirat Arab? Kenapa Iran tidak ngebom Azerbaijan? Kenapa? Azerbaijan itu kan tetangganya Iran yang mensupport minyak terbesar 60% Azerbaijan. Kenapa Azerbaijan tidak dibom oleh Iran? Ternyata apa jawabannya? Ayahnya Ali Khamenei itu asli Azerbaijan. Makanya Azerbaijan tidak dibom oleh Iran. Makanya kalau Iran mengatakan bahwa semua yang mensupport Israel Amerika kita bom, inilah hipokrasi, kemunafikan Iran tingkat dunia. Ternyata Azerbaijan adalah tempat kelahiran ayahnya Imam Ali Khamenei. Aman. Sehingga akhirnya ibu-ibu sekarang ini kata Rasulullah,
sayati 'alan nas sanawatun khada'atun, akan datang kepada kalian masa-masa yang penuh tipu daya. Apa kalau bahasa ibu-ibu? Hoax. Ya. Dajjal belum muncul, tapi sistem Dajjal sudah muncul. Itulah kalau dalam bahasa akademik era politik post-truth. Artinya kebohongan bisa jadi kebenaran. Itu sekarang. Makanya lucu sekali zaman sekarang ini. Orang yang mencaci maki sahabat Nabi, mencaci maki istri Nabi, itu kita harus dukung. Hidup Iran, pro Iran. Sementara umat Islam yang mencintai sahabat Nabi dan mencintai istri Nabi, Wahabi. Benar. Pokok sekarang di Jawa Timur, di Malang, kalau tidak pro Iran dikasih stigma Wahabi. Aneh. Ini akhirnya di grup-grup WA, apa bantuan negara-negara Arab terhadap Palestina? Gak ada yang bantu. Saya bantu cuma Iran. Benar gak? Akhirnya PBB, lembaga PBB Urwa, lembaga PBB milik orang kafir, langsung mengumumkan siapa yang selama ini rutin memberi bantuan kepada Palestina. Langsung dibuka media internasional. Mana Bu ranking pertama? Saudi. Berapa? 6,5 billion US dollar. Jadi Saudi itu Bu, kalau bantu itu nggak pernah mengundang wartawan. Beda kalau kita, kalau bantu mesti ngundang selfie. Ya, kalau Saudi ikhlas. Ini Bu, ternyata menurut PBB yang bantu terbesar Palestina Saudi, ranking pertama. Ranking kedua Uni Emirat Arab, ranking ketiga Aljazair, ranking keempat Kuwait 750 juta US dollar, Qatar 700 juta US dollar, Turki 500 juta US dollar, Jordan 200 juta US dollar, Mesir 150 juta US dollar, Malaysia 17 juta US dollar, Indonesia 7 juta US dollar, termasuk jamaah Masjid As-Salam masuk. Jadi ternyata kita di-prank. Ternyata katanya Iran yang bantu. Negara-negara Arab gak ada yang bantu. Wes hidupnya sugih kabeh. Ternyata kena prank. Ini yang mengumumkan organisasi orang kafir. Urwa. Ini lembaga kemanusiaan PBB yang umumkan. Jadi ibu-ibu, sekarang ini lucu sekali. Jadi Ahlussunnah yang menjelaskan tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, dibilang oh ini Wahabi, suka mengkafirkan. Kemudian sementara Syiah yang jelas-jelas mengkafirkan sahabat dan istri Nabi, oh ini pembela Islam, pejuang Islam. Bahkan Iran sekarang berubah jadi Sunni. Astagfirullah. Nah, akhirnya pranknya berhasil. Apa? Anda tidak perlu masuk Syiah, kata imam-imam Syiah. Anda umat Islam, termasuk ibu-ibu di As-Salam, gak perlu masuk Syiah untuk menggembirakan Syiah. Cukup apa? Kalau ada orang Islam yang tidak pro Iran, katakan Wahabi. Sementara katakan Iran, Syiah itu adalah Muslim. Selesai. Kita kira-kira propaganda Syiah Iran berhasil tidak di Indonesia? Berhasil ini. Di media sosial perang Iran menang, tapi di media sosial. Akhirnya umat Islam Jawa Timur, ya, ada berapa itu kira-kira? 24.369 warga Indonesia yang mendukung Iran. Saya teliti, itu kira-kira orang dari umat asal. 24
24.000 se-Indonesia ini, 24.369 orang yang mendukung Iran. Ya. Tapi ternyata akhirnya begitu gencatan senjata, siapa yang memediasi gencatan senjata? Presiden Pakistan. Presiden Pakistan itu agamanya Syiah. Makanya Iran mau diajak runding dengan Amerika. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu gencatan senjata, Israel ngebom Lebanon. Milisi Syiah, Hezbollah Syiah langsung dihabisi. Akhirnya ladang gas Karis milik Lebanon sekarang dikuasai oleh Israel. Menanglah Israel. Wassalam. Berarti menangnya Iran itu cuma di media sosial. Ini. Jadi peperangan kemarin dimenangkan 10.000 tahanan Palestina hukum mati. Lebanon caplok. Tidak. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah sudah ngasih bocoran. Cobalah percaya sama Allah atau percaya pada Iran? Percaya sama Allah. Nanti di rumah buka surah Al-Isra ayat 7. Surah Al-Isra ayat 7. Tafsirnya dipelajari. Allah dan Rasulnya mengabarkan yang menghancurkan bangsa Yahudi sehancur-hancurnya dan yang membebaskan Masjid Al-Aqsa itu bukan Iran, kata Allah dan Rasulnya. Sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa aina hum? Di mana keberadaan mereka ya Rasulullah? Qala bi Baitul Maqdis wa akna bi Baitul Maqdis. Ini hadis sahih riwayat Ahmad. Jadi yang menghancurkan, Allah siapkan pasukan yang akan disiapkan oleh Allah untuk menghancurkan bangsa Yahudi sehancur-hancurnya dan membebaskan Masjid Al-Aqsa. Allah munculkan di Baitul Maqdis. Jadi puncak kemenangan Islam di akhir zaman Allah takdirkan di Baitul Maqdis, Palestina. Paham sudah? Bukan Iran. Justru di Iran itulah Allah munculkan Al-Masih Dajjal. Jadi perang Iran, Amerika, Israel kemarin itu sudah diprediksi oleh Rasulullah ketika beliau duduk bersama sahabatnya Abdullah bin Umar. Ya Rasulullah ngasih kabar, wahai sahabatku, sepeninggalku nanti kalian akan menyaksikan fitnah besar. Ini prediksi Rasulullah sudah terbukti. Jadi perang Iran, Israel, Amerika rebutan oil, sumber daya alam, minyak, bukan perang agama. Itu kesimpulan terakhir dari bahasan kita. Jadi Iran perang melawan Israel dan Amerika itu bukan perang agama, tapi perebutan sumber daya alam, dan itu sudah diprediksi oleh Rasulullah 1447 tahun yang lalu. Itulah yang disebut dengan fitnatus sarra. Akan tapi Allah dan Rasulnya, ini masih seperti perjalanan. Jadi nanti ada perang lagi, namanya diktator Sunni dihancurkan, diktator Syiah dihancurkan. Nanti akan terjadi perang Malhamah, di mana Halab, Aleppo, Akma, Audabe, puncaknya nanti akan munculkan Allah Al-Masih Dajjal, dan puncaknya akan terjadi Malhamatul Kubra, perang akbar di akhir zaman, dimenangkan oleh kaum muslimin. Di mana? Palestina. Itu sudah ditulis rapi sekali. Makanya kalau ibu jangan sampai mudah goyah dengan ini baru kemarin saja sudah goyah, banyak yang goyah. Hidup Irannya banyak yang goyah. Makanya bu, beli buku judulnya Huru Hara di Akhir Zaman. Penulisnya siapa? Al-Imam Ibnu Katsir. Huru Hara di Akhir
zaman. Itu terjemahan kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Nah, di rumah ibu bisa list. Oh, ini terjadi. Oh, ini perang Iran-Irak. Oh, sudah terjadi. Oh, ini. Sehingga tidak mudah, apa kalau bahasa Jawa? Gumun. Apa? Gak mudah. Apa? Gak mudah terbawa arus. Karena ibu sudah punya pegangan di rumah. Judul kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, diterjemahkan judulnya Huru Hara Akhir Zaman. Penulisnya Imam Ibnu Katsir, mufassir. Nah, itu rinci, Bu. Ibu tinggal list gitu. Oh, ini sudah terjadi, sehingga ibu nggak bengong ketika terjadi itu sampai yaumil kiamat, rinci. Sekian, mohon maaf sampai korupsi 10 menit. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.